Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yoke Lestari menjumpai Anda di Injambi. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi. Tema kita kali ini pemirsa adalah langkah pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tentunya di sebelah saya sudah hadir narasumber yang membidangi hal tersebut. Bersama saya Yoke Lestari, inilah Injambi selengkapnya. Ya pemirsa, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tema kita kali ini adalah langkah pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan di sebelah saya sudah hadir narasumber yang luar biasa, saat ini cerah sekali, wajahnya seperti happy hari ini. Saya sapa terlebih dahulu, beliau adalah Bapak Firdaus, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger sekali hari ini Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, harus segar ya Pak ya? Iya. Ini kami terima kasih sekali. Bapak dari Muaro Jambi langsung hari ini? Iya, dari kantor tadi. Dari kantor langsung ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak sudah menyempatkan waktunya ini untuk berbincang-bincang bersama kita kurang lebih 1 jam ke depan. Tema kita kali ini Pak Kadis adalah langkah dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi. Mungkin yang pertama saya tanyakan dulu kepada Pak Kadis, sebetulnya bagaimana langkah dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam meningkatkan mutu pendidikan Pak di Kabupaten Muaro Jambi? Alhamdulillah, pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Ini kita lihat dari pemenuhan bagaimana amanah dari undang-undang mandatory spendingnya untuk Kabupaten Muaro Jambi, alhamdulillah terpenuhi dengan alokasi pendanaan dari pemerintah daerah. Kita coba untuk melakukan atau melaksanakan program-program kegiatan yang telah kita susun, baik menjalankan program kerja yang telah diamanatkan pemerintah pusat terhadap kami di daerah, dan juga inovasi-inovasi bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Baik, mengingat bahwa kualitas pendidikan ini juga sangat berpengaruh besar kepada kualitas sumber daya manusianya, begitu ya Pak, terutama memang untuk di Kabupaten Muaro Jambi sendiri. Lalu program apa saja Pak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Muaro Jambi? Tentulah pemenuhan standar sarana dan prasarana, baik melalui dana APBD maupun dana DAK. Alhamdulillah di tahun 2024 ini banyak sarana dan prasarana yang kita adakan untuk rehabilitasi ruang kelas yang dalam kategori rusak sedang berat dari jenjang PAUD, SD dan SMP. Itu ratusan ruang kelas yang telah kita rehab. Pembangunan ruang kelas dari jenjang PAUD, SD dan SMP untuk pemenuhan rasio jumlah rombongan belajar dan ruang kelas dengan rasio 1:1. Dan juga pemenuhan sarana lain utilitas seperti WC atau jamban, UKS, perpus. Alhamdulillah di tahun ini dengan pembangunan yang telah kita lakukan, insya Allah boleh dikatakan 80% sarana dan prasarana tersebut terpenuhi. Itu dari sarana dan prasarana. Tentulah juga berbicara pendidikan tidak lepas dari guru, terutama kompetensi guru. Benar. Karena mereka ujung tombak pendidikan. Berhasil tidaknya proses pembelajaran itu banyak bergantung pada guru. Nah, tentulah kita terus melakukan peningkatan kompetensi guru-guru kita melalui pelatihan-pelatihan, peningkatan kombel, dan juga dengan program pemerintah pusat guru penggerak. Alhamdulillah pada hari Senin kemarin kita sudah menyelesaikan lokakarya yang ke-7 untuk CGP Angkatan 11 di Kabupaten Muaro Jambi. Dan juga kegiatan-kegiatan yang berfokus kepada siswa.
Karena kualitas pendidikan tidak hanya berbicara peningkatan kualitas akademik, namun juga non-akademiknya. Benar-benar. Sehingga para siswa itu mendapatkan pengalaman pembelajaran yang seutuhnya. Kita ketahui bahwa seorang anak terkadang tidak hanya cerdas di akademik, namun juga non-akademik. Nah, melalui sumber dana yang ada, kita melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler selain yang bersifatnya jenjang yang sampai ke nasional. Kita juga ada namanya program PKPS, Pekan Kreativitas dan Prestasi Siswa. Disinilah kegiatan yang menampung bakat minat siswa kita, tidak hanya olahraga, seni, keterampilan, sampai dengan lomba-lomba sifatnya keagamaan. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang program yang dilakukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi ini tidak hanya untuk para siswa saja, tapi memang juga tenaga pendidik ini memang sudah diperhitungkan juga untuk program-programnya, begitu ya Pak ya. Mengenai beberapa akhir ini kan memang sedikit banyak kasus bullying, begitu ya Pak ya. Mungkin apa yang sejauh ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi untuk mengantisipasi dengan adanya kasus-kasus bullying di pendidikan khususnya di Muaro Jambi, Pak? Ya, kita ada juga program sekolah ramah anak dan anti bullying. Nah, kita bekerja sama juga dengan pihak Forkopimda yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, dari kepolisian, dari kejaksaan, maupun dari TNI. Jadi ada beberapa program yang kita bawa ke sekolah. Jaksa masuk sekolah, memberikan edukasi kepada siswa-siswi yang ada di Kabupaten Muaro Jambi terhadap bullying atau kekerasan terhadap anak di sekolah. Begitu juga dengan pihak kepolisian, kita ada program Pocil, ditambah lagi dengan TNI sekarang penguatan wawasan kebangsaan pada siswa-siswi kita. Baik, luar biasa. Jadi memang artinya untuk program mengantisipasi bullying ataupun juga kekerasan antar siswa ini memang sudah diantisipasi juga, begitu ya Pak ya. Baik, luar biasa, seru sekali perbincangan kita pemirsa. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Injang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi, dan masih sesuai dengan tema kita kali ini adalah langkah pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan tentunya saya masih bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi. Pak Kadis, tadi kan di segmen pertama Bapak sudah sempat menjelaskan ada beberapa program dan juga langkah yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi untuk mengantisipasi bullying ataupun juga kekerasan antar siswa. Ada program lain mungkin Pak dari yang tadi disebutkan di segmen pertama? Ya, dalam penguatan karakter siswa ada beberapa kebijakan yang kita ambil, baik yang sifatnya penegasan kepada para guru kita maupun kepada siswa kita. Kegiatan seperti pembiasaan baik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, seperti penguatan nilai keagamaan. Jadi kami minta kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi itu melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti melakukan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Dan juga pembiasaan sebelum belajar membaca doa, dan selesai belajar juga ditutup dengan membaca doa. Dan juga dalam peningkatan keagamaan kita tekankan kepada siswa-siswi, kami ada namanya gerakan sekolah mengaji. Nah, disinilah bagaimana kita mengklasifikasikan siswa kita yang belum atau buta aksara Al-Quran, bisa namun belum lancar dan lancar. Dengan klasifikasi inilah nanti melalui guru, terutama guru agama yang ada di satuan pendidikan tersebut, melakukan intervensi langsung kepada siswa-siswi kita. Dan juga untuk di jenjang SMP, untuk mengimbangi sekolah-sekolah
keagamaan sekarang kita sudah memasukkan hafalan. Jadi ada metode hafalan, namun tujuan kita bukan berapa banyaknya yang dapat dihafal siswa, namun kami harap walaupun dikit, namun mereka semua bisa menghafal. Jadi hafalan secara bersama dengan metode menghafal secara cepat yang kita terapkan di jenjang SMP. Nah, untuk nilai-nilai kebudayaan kita sudah menyusun MULOK, muatan lokal. Ada satu warisan budaya kita yang sudah mendapat WBTB, yaitu Senandung Julu. Iya. Nah, ini kita buat muatan lokal supaya siswa-siswi kita mengenal budaya lokal mereka. Dan juga seloko adat. Jadi dua ini dari kebudayaan yang setelah kita jadikan muatan lokal. Dan juga beberapa kegiatan yang kita tegaskan kepada sekolah untuk bisa dilaksanakan, seperti pramuka dan juga kegiatan drum band. Nah, kelihatannya memang sangat sederhana, namun kegiatan tersebut dilakukan secara bersamaan. Disinilah bagaimana menguatkan kerjasama mental para siswa-siswi kita. Baik, luar biasa sekali. Terkait juga yang marak terjadi selain bullying, marak juga di daerah kita sendiri begitu Pak ya. Banyak juga para siswa nih yang terlibat nih geng motor ataupun juga tawuran begitu. Mungkin dari tanggapan Pak Kadis sendiri seperti apa Pak? Ya, ini tanggung jawab kita bersama. Jadi tidak hanya guru yang ada di sekolah, namun juga orang tua dan masyarakat. Ini pentingnya. Jadi saat anak bersekolah, di jam sekolah ini di bawah pengawasan guru di sekolah. Kami juga sudah mengeluarkan edaran kepada sekolah pada saat jam istirahat atau kepulangan siswa, ini dipantau. Sehingga bila terjadi sesuatu bisa segera diselesaikan. Dan juga sekolah membentuk tim penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak. Jadi yang terlibat dari guru, komite, dan orang tua. Jadi permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah, tim inilah yang awalnya bisa menyelesaikan. Nah, kita juga menegaskan ke sekolah untuk memberi himbauan kepada orang tua untuk menjaga dan memantau anak pada saat berada di rumah. Nah, luar biasa. Seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi pemirsa, jadi memang siswa ini kalau memang di jam sekolah tanggung jawabnya adalah dari tenaga pendidik begitu ya Pak ya. Namun juga memang kalau di rumah tanggung jawab orang tua begitu ya Pak ya. Jadi memang kita harus sama-sama saling menjaga sebetulnya ya Pak ya, agar mungkin kasus tawuran dan juga geng motor ini tidak terjadi lagi. Betul. Baik, tadi dari semua program dan juga langkah yang Bapak sebutkan tadi, tentunya penunjangnya salah satunya adalah dana pendidikan begitu. Lalu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi sendiri Pak, seperti apa pengoptimalan dana pendidikannya Pak? Kami melakukan perencanaan bersama. Artinya sekolah memiliki dana BOSP. Yang dana tersebut mereka gunakan untuk melaksanakan program kerja yang telah disusunnya secara bersama-sama. Nah, kita mendampingi sekolah bagaimana mereka menyusun perencanaan itu berdasarkan rapor pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Jadi hasil asesmen sekolah itu merekomendasikan kegiatan apa yang harus dilakukan sekolah. Selain dana tersebut digunakan untuk operasional rutin sekolah. Nah, intervensi yang dilakukan sekolah, misalnya seperti di sekolah tersebut literasinya merah, berarti kegiatan yang dilakukan berarti menunjang kegiatan dalam upaya peningkatan literasi di sekolah. Nah, sejalan dengan program kami di dinas. Nah, sehingga program yang disusun sekolah dan dinas sejalan. Contoh dalam peningkatan literasi dan numerasi. Sekolah intervensi langsung kegiatan melalui dana BOSP. Nah, kami dengan kebijakan seperti diwajibkan sebelum memulai pembelajaran membaca 15 menit membaca.
sebelum Iya. melakukan pembelajaran. Menyediakan sarana penunjang seperti buku-buku bacaan, pojok bacaan di ruang kelas dan buku perpustakaan. Nah, disitulah sejalan perencanaan yang dilakukan sekolah dan kami dinas. Seperti peningkatan numerasi. Ya. Nah, secara umum di tahun 2024 ini kita melakukan gerakan peningkatan numerasi siswa dengan membawa belajar matematika gampang, asik, dan menyenangkan. Nah, tahun ini kelas 3 dan kelas 4 di jenjang SD yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, secara umum kita intervensi guru-gurunya melakukan pelatihan belajar matematika dengan gampang, asik, dan menyenangkan. Nah, Baik, luar biasa. Karena memang juga pelajaran matematika ini memang salah satunya adalah salah satu pelajaran yang ditakuti sebenarnya Ya. begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan program yang dijalankan Dinas Pendidikan, siswa-siswa di Kabupaten Muaro Jambi juga tidak takut lagi nih belajar Ya. matematika. Luar biasa. Kemudian untuk pemantauan, untuk akuntabilitas dananya seperti apa Pak? Namun tahan dulu Pak, kita akan jeda terlebih dahulu jawabannya. Maaf sekali pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Injam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi dan masih dengan tema kita adalah langkah pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pak Kadis, tadi maaf sekali kita harus terjeda terlebih dahulu, belum sempat terjawab tadi pertanyaan saya Pak ya. Jadi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi sendiri seperti apa menciptakan akuntabilitas untuk transparansi penggunaan dana pendidikannya sendiri Pak? untuk di jenjang satuan pendidikan, pengelolaan dana BUSP mereka, kita melakukan pelatihan-pelatihan meningkatkan pemahaman dan pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai penatausahaannya. Jadi kepala sekolahnya setiap tahun kita lakukan pelatihan dan juga bendahara sekolah tersebut. Karena kita ketahui basic mereka adalah sarjana pendidikan. Namun satu sisi mereka dituntut untuk mengelola keuangan. Iya benar. Jadi kita melalui anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi, kita lakukan kerjasama dengan mengundang narasumber yang memang ahli di bidangnya. Kita latih kepala sekolah kita dan bendahara sekolahnya, sehingga dalam mengelola dana BUSP tersebut, dari perencanaannya, pelaksanaannya sampai tanggung jawabannya tepat sasaran. Baik, lalu seperti apa dari Dinas Pendidikan ini memberikan pemahaman kepada komite, kemudian juga kepada instansi terkait juga Pak, ataupun juga kepada wali murid juga terkait dengan biaya pendidikannya Pak? Ya, kita ketahui sekolah mendapat dana BUSP dengan alokasi sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Makin banyak siswa di satu sekolahan, makin banyaklah dana yang diterima gitu. Iya. Namun sekolah yang siswanya sedikit, maka sedikit pula dana yang diterima. Padahal pembiayaan pendidikan itu hampir sama. Artinya biaya satu sekolah dengan sekolah yang lain itu kebutuhan yang hampir sama. Nah, terhadap sekolah kecil ini kita upayakan dalam penyusun perencanaannya sesuai dengan kebutuhan. Ada kebijakan pemerintah daerah untuk pembayaran gaji honor itu dibayar melalui dana Pemda. Baik. Sehingga dana-dana BUSP ini bisa betul-betul untuk operasional sekolah. Dan juga kita memaksimalkan peran komite dalam mendukung program dan kegiatan yang ada di sekolah. Nah, inilah tugas kami dinas, bagaimana memberikan pemahaman kepada komite sehingga mereka tahu tugas dan tanggung jawabnya suatu komite. Ini kita lakukan juga sifatnya pelatihan kepada komite yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Baik,
Tentunya selama ini mungkin ada tantangan ataupun kendala Pak yang ditemui dalam menangani mutu pendidikan di Kabupaten Muara Jambi. Ada tidak Pak tantangan ataupun kendala yang ditemui selama ini Pak Kadis? Kalau berbicara tantangan, ya mungkin hampir sama lah. Semua dinas pendidikan yang ada di Indonesia. Namun semenjak saya dilantik di Juli 2022 sampai saat ini, tentulah banyak. Kalau boleh dikatakan tiap hari itu pasti kita ketemukan permasalahan-permasalahan. Namun bila kita bekerja dengan niat dan ikhlas, insya Allah jalan itu pasti ditunjuk atau dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua sisi kalau pendidikan, dari siswa banyak potensi permasalahan. Dari guru juga banyak potensi. Belum secara pengelolaan kelembagaan. Yeah. Juga banyak permasalahan-permasalahan. Dari masyarakat, lingkungan sekolah, dan juga terutama dengan kondisi saat ini, dengan keterbukaan informasi, apapun yang terjadi di saat ini kan semua sudah bisa melihat. Jadi kalau bicara tantangan, ya boleh dikatakan itulah yang kita hadapi sehari-hari. Namun kami secara berjenjang, satuan pendidikan ada kepala sekolah, nanti ada pengawasnya, ada korwil. Alhamdulillah dengan memberdayakan mereka sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi bisa kita sikapi secara bijak. Baik, menyangkut akhir-akhir ini juga banyak kasusnya. Mungkin di kita sendiri, khususnya Muara Jambi ataupun Provinsi Jambi, alhamdulillah kita belum menemui kasus ini. Namun di luar provinsi banyak nih Pak ya. Banyaknya guru yang dilaporkan oleh para wali murid nih ketika melakukan tindakan kepada siswa. Sedangkan maksud dari para guru ini adalah untuk mendisiplinkan siswanya, seperti itu. Jadi ada ketakutan sendiri dari para guru nih, tenaga pendidik untuk mendidik siswanya. Bagaimana tanggapan Pak Kadis mengenai hal ini Pak? Ya, terhadap case yang terjadi kita harus melihat secara utuh ya. Saya juga tidak mau membenarkan dan menyalahkan, tapi melihat secara utuh permasalahan tersebut. Nah, saya selalu di setiap kesempatan, baik itu pertemuan dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, banyak cara atau metode kita mendisiplinkan siswa kita tanpa ada tindakan kekerasan terhadap anak. Seperti gini, wali kelas di awal tahun pelajaran dikumpulkan seluruh orang tua, buat kesepakatan terhadap orang tua, gitu kan. Dalam pendidikan tidak hanya pelajaran yang perlu kita lakukan, tapi juga mendidik, termasuk salah satunya disiplin. Nah, cara mendisiplinkan inilah, bila siswa melanggar, ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan ini disepakati secara bersama, baik wali murid maupun orang tua. Sehingga bila ini terjadi nanti, orang tua sudah sadar. Apalagi di zaman sekarang, dengan teknologi yang ada, melalui grup-grup. Nah, apa yang terjadi hari ini di kelas, bangun komunikasi guru dengan orang tua. Insya Allah, bila terjadi sekecil ini permasalahan, karena sudah di awal ada kesepakatan dan ada pembicaraan di tersebut, seperti peringatan-peringatan dari wali kelas terhadap orang tua. Sehingga bila terjadi berlanjut, nah, orang tua juga menyadari gitu kan. Baik, dan tentunya juga harapan kita bersama untuk kasus-kasus seperti itu tidak terjadi di daerah kita begitu ya Pak ya. Baik pemirsa, seru sekali perbincangan kita, namun kita akan jeda kembali Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Injambi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi. Dan masih dengan tema kita adalah langkah pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pak Kadis, di segmen terakhir ini, mungkin yang saya ingin tanyakan, apa fokus dari Dinas Pendidikan Muaro Jambi untuk saat ini dan juga ke depannya, Pak? Untuk peningkatan sarana dan prasarana, tentulah pemenuhan kebutuhan dan sarana yang layak untuk siswa-siswi kita belajar. Nah, untuk guru, fokus kita bagaimana meningkatkan kompetensi guru-guru kita. Karena saya yakin dengan guru-guru yang profesional akan menghadirkan kualitas pembelajaran yang akan baik. Nah, untuk siswa-siswi kami ingin meyakinkan kepada anak-anak yang ada di Kabupaten Muaro Jambi akan mendapatkan pelayanan yang sebaiknya terhadap pelayanan pendidikan yang akan didapatnya. Insya Allah selain mereka mendapat pembelajaran, peningkatan kualitas akademiknya, namun non akademiknya akan terus kami kembangkan, dan juga penguatan karakter dan keagamaan mereka, insya Allah. Baik, luar biasa. Terakhir Pak, apa ini harapannya untuk tenaga pendidik ataupun juga siswa di Muaro Jambi, dan apa yang ingin juga disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Muaro Jambi? Berbicara pendidikan tentulah menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya guru yang ada di sekolah, namun kita juga selaku orang tua dan masyarakat ikut berperan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Mudah-mudahan masyarakat Muaro Jambi bisa mendukung penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi, insya Allah. Baik pemirsa, dan juga tentunya harapan kita bersama ya Pak, dengan segala macam upaya dan program langkah yang sudah ditempuh oleh Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi, harapan kita bersama untuk sumber daya manusia ke depannya di Kabupaten Muaro Jambi khususnya akan lebih baik dan meningkat lagi. Amin. Terima kasih Pak untuk kehadirannya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, atau mungkin kita akan lain kali main ke kantor dinas langsung Pak, untuk sekalian silakan dialog lagi begitu ya Pak ya. Pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami bersama Anda. Jangan lupa selalu saksikan Injambi setiap hari Senin jam 8 malam hanya di JEK TV, inspirasi kita. Akhir kata, saya Yuk Lestari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.